Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah pengajian Masjid Sabilil Huda, Masjid Barhutani yang dirahmati Allah. Saya ingin mengkaji, ingin mengupas kita tentang hidayah. Kita perlu memahami hidayah karena persoalan hidayah ini adalah persoalan yang sangat penting, ya. Jadi kalau kita bisa ikut pengajian hari ini karena hidayah sebetulnya, ya. Kalau yang tidak ada hidayah, begitu selesai salam walaupun diumumkan oleh ketua DKM, dia tetap tidak mau melaksanakan. Itu kalau memang tidak ada hidayah. Jadi hidayah ini adalah bentuk bujukan, rayuan yang kemudian meresap di dalam hati, ya. Petunjuk itu meresap ke dalam hati, kemudian kita mau melaksanakan kebaikan itu adalah hidayah, salah satu bentuknya. Nah, dalam kesempatan ini saya perlu menyampaikan kenapa hidayah itu penting, dan hidayah inilah yang selalu kita mohonkan kepada Allah, ya. Hidayah ini adalah kata kunci selamat atau tidaknya kehidupan akhirat dan dunia kita. Jadi hidayah ini merupakan sumber kesuksesan atau sumber kebahagiaan, sumber keselamatan orang di dunia maupun di akhirat, ya. Tanpa hidayah kita akan hidup tanpa bimbingan. Kita akan hidup akan semau gue gitulah. Kita akan hidup tanpa batas-batas norma, tanpa batas-batas agama. Itu kalau tidak memiliki hidayah. Maka dari itu Allah memberikan fasilitas kepada kita untuk memohonkan hidayah. Itu minimal banget sehari semalam itu adalah 17 kali, yaitu setiap rakaat sholat. Kita baca surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. 17 kali itu minimal. Bahkan tidak sah sholat kalau tidak membacakan surat Al-Fatihah, baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Ini menandakan betapa pentingnya hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Itu yang kita mohonkan kepada Allah 17 kali. Apalagi kalau kita melaksanakan sholat duha, melaksanakan sholat ya hajat, melaksanakan sholat mungkin tahajud, ya, melaksanakan qobliyah atau ba'diyahnya, bisa dibayangkan berapa kali kita harus meminta hidayah kepada Allah, karena persoalan hidayah ini adalah sangat penting dan sangat prinsip dan menjadi penentu selamat atau tidaknya kita hidup di dunia atau di akhirat. Karena apa? Pengertian hidayah itu artinya ar-rasyad. Ar-rasyad itu artinya adalah bimbingan, petunjuk. Ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Ya. Ini artinya hidayah. Jadi hidayah dipahami sebagai ar-rasyad, kemudian juga bisa ad-dalalah, petunjuk. Ya. Mungkin bahasa kitanya sinyal-sinyal, ya. Jadi dalalah itu adalah sinyal, dalalah itu adalah mungkin semacam inspirasi yang muncul ke dalam diri kita, itu adalah hidayah, dipahami sebagai dalalah. Nah, ini pengertian hidayah di awal kita melaksanakan pengajian ini, karena ini menarik untuk bagaimana hidayah ini menjadi kemauan kita untuk bisa melaksanakan pengajian, kemauan kita untuk sholat itu karena hidayah. Oke. Jadi pengertian hidayah itu adalah ar-rasyad, kemudian juga dalalah. Ad-dalalah itu artinya petunjuk. Ya. Nah, ini menarik. Dalam kajian ini kita ingin mengupas kitab Miftahus Sa'adah dari Ibnul Qayyim Al-Jauzi yang membahas, menyorot tentang hidayah. Ya. Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi, kaitan hidayah ini beliau membagi menjadi 4 grade, 4 tahapan atau 4 tingkatan. Itu tingkatan hidayah. Yang pertama disebut hidayatul am. Ini hidayah yang paling sederhana, paling rendah sifatnya. Apa itu hidayatul am?
Hidayatul am itu artinya hidayah yang bersifat umum. Ya. Hidayah yang bersifat umum yang menjadi petunjuk untuk kehidupan makhluk-makhluk Allah. Jadi hidayah itu sifatnya yang paling dasar itu hidayatul am, hidayah yang diberikan oleh Allah berupa petunjuk untuk hidup secara biologis maupun secara kehidupan natural. Itu artinya hidayah. Kalau seekor burung, ya, kemudian masih di dalam telur, kemudian dia berontak ketika waktunya sudah pas untuk dia keluar, dia patok-patok, kemudian telurnya dia keluar. Itu adalah hidayah paling sederhana. Jadi petunjuk hidup, petunjuk untuk bisa berkembang biak dan sebagainya, itu adalah petunjuk hidayah yang dimiliki oleh seluruh makhluk Allah. Seekor burung bisa keluar, atau bebek atau ayam dari telurnya bisa keluar karena sudah diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa memecahkan telurnya, sehingga dia keluar dari cangkang telur dan dia bisa hidup di alam dunia. Itu hidayah. Ya, jadi ini yang sederhana ini. Ya. Kemudian itik, kenapa begitu dia netas bisa berenang di air, itu karena hidayah Allah. Ya. Burung bisa membuat sarang, siapa yang nyuruh? Dilatih enggak? Enggak. Tapi tiba-tiba ketika dia sudah masuk usia untuk bisa berkembang biak, untuk bisa menetas atau bisa bertelur, maka kemudian hidayah itu muncul, bisa membuat sarang sendiri. Tahu ada yang disebut burung manyar. Burung manyar itu dulu itu sampai yang sarangnya dibuat bersih seperti guci, bagus sekali. Siapa yang mendidik itu? Siapa yang melatih? Itu adalah karena potensi hidayah yang diberikan oleh Allah. Tidak ada pelatihannya itu. Itu karena hidayah. Ya, kita lapar kemudian makan, kita haus, kita minum, itu hidayah. Tumbuh, berkembang, hidup sebagai manusia, ya. Berkeluarga, beranak istri, cari pekerjaan, kemudian melaksanakan pekerjaan dengan baik, itu karena hidayah untuk mempertahankan hidup. Dan ini sifatnya hidayah diberikan bukan hanya kepada manusia, tapi juga hewan, tumbuh-tumbuhan. Seluruh makhluk hidup yang diberikan oleh Allah itu memiliki hidayah. Ya. Kambing atau mungkin unta atau kerbau atau sapi begitu keluar dari induk dari perut ibunya atau dari perut biangnya, dia kemudian dalam beberapa menit kemudian dia sudah langsung berdiri kan ya. Begitu sudah lahir enggak dilatih oleh kita, tapi dengan sendirinya dia berusaha untuk berdiri, kemudian setelah berdiri dia mencari air susu ibunya. Itu karena apa? Karena hidayah yang diberikan oleh Allah. Ini menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi, hidayatul am adalah hidayah untuk bisa hidup, mempertahankan hidup, untuk berkembang hidup makhluk-makhluk Allah, itu disebut dengan hidayatul am. Sederhana. Ya. Jadi kita punya kaki bisa melangkah, kita punya mulut bisa berbicara, kita punya hidung bisa membau, kita punya telinga bisa mendengar, itu karena hidayatul am. Ya. Panas kita menghindar, ya. Kemudian kedinginan kita juga menghindar, kemudian kita haus pengen minum, itu adalah hidayatul am. Jadi hidayah yang sifatnya bersifat umum untuk kebutuhan semua makhluk Allah, untuk kelangsungan hidupnya. Nah, ini sebagaimana tersurat dalam firman Allah, qala rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalaqahu summa hada. Itu Al-Qur'an surat Toha ayat 50 menjelaskan hidayah bentuk pertama tadi. Artinya Musa berkata, Rob kami ialah Allah, ya, yang telah memberikan kepada setiap makhluk bentuk kejadiannya, kemudian memberikannya petunjuk. Itu Quran surat Toha ayat 50. Jadi seluruh makhluk hidup diberikan hidayah, petunjuk untuk hidup, kita untuk mencari makan, burung, hewan, tumbuh-tumbuhan, berkembang biak dan seterusnya, itu adalah karena hidayah yang diberikan oleh Allah dan bersifat menyeluruh makhluk hidup. Itu yang pertama. Kemudian naik kepada grade yang kedua, Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu,
naik kepada grade yang kedua yang disebut dengan hidayatul bayan wa dalalah. Ya, itu bahasa Arabnya begitu. Jadi hidayatul bayan wa dalalah artinya adalah hidayah yang berbentuk potensi untuk menjelaskan baik dan buruk. Kita mengenal kebaikan, ya, kita mengenal keburukan, kita mengenal manfaat, kita mengenal mudarat, itu karena hidayatul bayan wa dalalah. Ya. Nah, ini meningkat berarti kedua. Kalau tadi berlaku umum kepada seluruh makhluk, kalau yang kedua lebih spesifik. Lebih spesifik ini adalah bayan wa dalalah, dan itu hanya dimiliki oleh manusia. Jadi kalau tadi makhluk hidup ya semua. Ada binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, hewan, di darat, di lautan, di udara. Itu hidayatul am. Tapi spesifik yang kedua, hidayah yang lebih tinggi grade-nya, yang kita kenal dengan menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi adalah hidayatul bayan wa dalalah. Jadi artinya adalah hidayah petunjuk untuk menjelaskan antara baik dan buruk. Membedakan baik dan buruk hanya dimiliki oleh manusia. Ya. Yang namanya hewan, makan yang penting rumput, mau di tanaman orang, di sawah orang jadi. Karena nggak kenal baik dan buruk, betul. Ya, tapi kalau sudah manusia, oh ini barang orang, nggak bisa saya makan. Ya, oh ini bukan hak saya, nggak bisa saya ambil. Oh saya nggak mau bermain api, kebakar. Kan gitu. Jadi membedakan baik dan buruk itu hanya potensi hidayah yang diberikan kepada makhluk Allah yang bernama manusia. Kalau hidayatul am tadi bersifat menyeluruh seluruh makhluk Allah. Yang penting dia bisa hidup. Ya. Nah yang kedua ini berbeda. Hidayatul bayan wa dalalah adalah hidayah yang diberikan hanya kepada manusia, yang bisa membedakan baik dan buruk, benar dan salah, manfaat dan mudarat. Ya, yang menyelamatkan dengan yang mencelakakan itu adalah karena potensi akal yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Konteksnya seperti ini berarti kalau orang melakukan korupsi tidak baik itu, dia paham, dia tahu, berarti karena potensi hidayahnya tidak berfungsi di situ. Ya, mengambil hak orang yang bukan haknya, padahal itu adalah jelek, itu berarti karena hidayah bayan dan wadalalahnya tidak berfungsi secara baik. Ya. Nah ini ya. Jadi membedakan antara yang baik dengan yang jelek, karena kalau hewan sudah tidak berbicara begitu tadi, ya. Dia yang penting makan, kenyang, kucing kemudian dia lapar, ada makanan ikan di atas meja diambil dia, nggak tahu padahal itu ada pemiliknya, ya. Apakah manusia seperti itu? Ada jambu mateng, kelihatan ranum manis diambil, padahal ada yang memiliki. Berarti dia akalnya tidak digunakan. Jadi orang melakukan perbuatan baik, menghindari perbuatan jahat, menghindari dari kecelakaan, mencari jalan keselamatan, itu karena hidayatul bayan wa dalalah. Ini menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi, dan ini sifatnya hanya dimiliki oleh manusia. Nah, termasuk di sini adalah hidayah bagaimana kita membedakan ini agama Islam yang benar, ya. Kemudian kita masuk Islam, mungkin misalnya ketika kita belum muslim, kemudian ada petunjuk hidayah, ini loh agama yang lurus, kemudian kita mengambil hidayah, ya. Kemudian kita diberikan petunjuk, akhirnya kita bersyahadat, kita menjadi orang yang beriman, itu karena hidayah. Membedakan antara kesesatan dengan petunjuk. Nah, ini potensi hidayah yang kedua adalah menjadi seorang muslim. Konteksnya begitu, itu adalah karena hidayatul bayan wa
dalalah, membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang dia mencari ridho dengan mana yang dia mencari mana yang dia terhindar dari kemurkaan. Itu adalah hidayatul bayan wad dalalah. Paham ya? Itu yang kedua. Makanya ini hanya khusus manusia. Orang bisa masuk Islam, orang bisa bersyahadat, orang bisa masuk menjadi orang beriman itu karena hidayatul bayan wa dalalah. Inilah menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Jadi grade-nya sudah mulai naik, ya. Bisa membedakan baik dan buruk, ya. Bisa membedakan mana yang berbahaya dengan mana yang tidak. Ini adalah hidayatul bayan wa dalalah. Karena sudah bisa menjelaskan, sudah bisa memverifikasi lah begitu. Ya, sudah bisa memverifikasi, ya. Oh ini bahaya. Kalau kita orang penyakit gula, kemudian kita makan gula, oh ini bahaya. Nah itu sudah akalnya sudah berfungsi. Ya. Iya kan? Oh ketika kemudian dia kolesterolnya tinggi, oh makanan berlemak ini nggak bisa saya makan. Ini karena hidayatul dalalah, hidayatul bayan wa dalalah. Dan ini hanya dimiliki oleh manusia. Binatang sudah lewat di situ. Ya. Dia makan rumput di pekarangan orang jadi terus. Ya, dilarang kemudian orang di tanaman padi orang dimakan, ya. Burung kemudian ketika padi kita sudah mulai berbuah, kemudian mulai kelihatan ada isinya, kemudian datang burung kemudian memakan padahal itu milik orang. Itu karena akalnya tidak berfungsi. Jadi kalau orang menempatkan dirinya sembarangan, itu berarti karena memang akalnya sudah tidak difungsikan. Nah inilah kita menjadi orang benar, menjadi orang jujur karena tadi hidayatul bayan wa dalalah. Oke, itu tingkat kedua, Pak. Maka dalam Al-Qur'an dijelaskan wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Jadi artinya begini. Adapun kaum Samud mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan atau kesesatan daripada petunjuk. Jadi tadi ini halal, ini haram, kita tetap ngambil walaupun haram juga dimakan terus. Oh ini halal, makan. Jadi halal dan haram sudah nggak bisa dibedakan. Ya, itu berarti karena hidayatul bayan wa dalalahnya kita tidak berfungsi. Dan ini penting. Jadi keselamatan hidup orang bisa masuk ditangkap KPK, korupsi, kemudian sebagainya. Karena memang punya akal, tapi akalnya tidak dipotensikan dengan baik. Itulah yang disebut dengan Ibnul Qayyim Al-Jauzi hidayatul bayan wa dalalah. Nah kemudian selanjutnya grade yang ketiga, naik lebih tinggi lagi. Kalau yang pertama tadi hidayatul am sifatnya untuk seluruh makhluk Allah, manusia, binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan masuk. Karena itu potensi hidup. Bisa berkembang biak, bisa makan, bisa bertahan hidup karena kan hidayatul am. Yang kedua, hidayatul bayan wa dalalah itu adalah hidayah yang diberikan oleh Allah, tapi hidayah hanya dikhususkan kepada manusia yang bisa membedakan antara benar dengan salah, kesesatan dengan petunjuk, baik dengan buruk. Itu karena diberikan potensi akal untuk bisa membedakan itu semua. Itu tingkat kedua, dan itu hanya milik manusia. Karena manusia itu adalah al-insanu hayawanun natik. Itulah natiknya di situ. Karena akal berfungsi untuk bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oke, yang ketiga grade lebih tinggi lagi, yang disebut dengan hidayatut taufik wal ilham. Nah ini menarik. Ya, yang disebut dengan hidayatut taufik wal ilham adalah hidayah berbentuk taufik, ketetapan untuk senantiasa berbuat dengan petunjuk Allah, komitmen konsisten. Itu adalah hidayatut taufik wal ilham. Maksudnya gimana? Jadi hidayah jenis klasifikasi yang ketiga ini hanya diperuntukkan orang yang sudah komitmen dengan kebaikannya. Kalau tadi manusia baru membedakan benar dan salah, kemungkinan benar, kemungkinan salah tetap dilakukan. Itu baru grade-nya ya yang kedua. Tapi kalau grade yang ketiga, dia sudah istiqomah, komitmen dengan prinsip kebenaran yang sudah diberikan oleh Allah. Ya. Jadi mungkin bahasa kasarnya muslimnya sudah istiqomah. Ya. Kalau tadi yang kedua untuk manusia, yang ketiga hanya untuk orang muslim, Pak. Hanya untuk orang Islam ini mah. Itu yang disebut dengan hidayah taufik was ilham.
melaksanakan semaksimal mungkin, sekomitmen mungkin, ya. Itu adalah hidayah taufik wal ilham. Jadi konsisten dengan kebenaran, istiqomah dengan kebenaran. Setiap hari dia sholat. Kalau bentuk hanya kebenaran dan apa yang hidayah jenis kedua, kadang dia sholat, kereling, sholat. Tapi kalau yang ketiga ini, ya, dikhususkan untuk orang muslim, ya, yang sudah komitmen istiqomah dengan keislamannya. Inilah yang disebut dengan hidayah taufik wal ilham. Ya. Sholat konsisten. Ya, ini adalah perintah Allah, konsisten 5 waktu. Bahkan kemudian ditambah dengan sholat sunnahnya, sholat rawatibnya, baik sholat qobliyah maupun ba'diyah. Ya. Karena petunjuk ilhamnya sudah menetap ke dalam dirinya untuk konsisten komitmen. Makan makanan yang dia makan tidak ada kecuali yang halal. Ya, nggak bisa saya membiayai anak, membesarkan anak istri, menafkahi anak istri dari hasil duit korupsi, dari duit hasil penggelapan, dari duit hasil nyuri, nggak bisa. Dia tinggalkan konsisten. Itulah yang disebut dengan hidayah taufik wal ilham. Singkat cerita, kalau yang mungkin hidayah taufik wal ilham ini adalah hidayah yang menjadi muslim yang kafah, menjadi muslim yang konsisten komitmen dengan keimanan yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya. Ya. Tidak meninggalkan sholat sudah. Ya. Kalau tadi kan grade yang kedua seluruh manusia, ya, baik mukmin maupun tidak mukmin, baik muslim maupun non muslim, itu hidayah yang kedua tadi. Tapi kalau hidayah dalam bentuk yang ketiga ini hanya diperuntukkan bagi muslim, dan muslimnya yang mana? Muslim yang istiqomah. Muslim yang konsisten, muslim yang ya komitmen dengan keislamannya. Sholat dia lakukan, ya. Artinya sudah kualitasnya sudah berbeda. Wah, sholatnya dia sudah berbicara, oh iya, saya betul sholat 5 waktu. Tapi saya selalu ingin meningkatkan. Masa sholat sendirian terus? Saya pengen berjamaah di masjid. Itu yang hidayah taufik wal ilham. Jadi bukan sekedar melaksanakan kebaikan, tapi memanfaatkan kualitas kebaikan dengan grade yang lebih tinggi, lebih berkualitas. Itulah hidayah taufik wal ilham, Pak. Ya. Ya. Jadi dia betul sholat. Masa saya sholatnya di rumah terus? Ada masjid di samping rumah, dia sholat berjamaah. Kan gitu ya? Oh iya, saya sholat, tapi saya merasa ilmu saya kurang mantap di bidang agama. Saya habis sholat ikut pengajian. Ya. Kalau yang tidak ada hidayah taufik wal ilham, itu kan sunnah. Akhirnya meremehkan yang sunnah. Padahal yang namanya menuntut ilmu itu adalah wajib, Pak. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari sejak buayan sampai ke liang lahat. Nah, komitmen dengan hadis itu, saya ingin melaksanakan hadis ini adalah hidayah taufik wal ilham. Ilham itu kan sudah petunjuk bisikan dari Allah, itu betul-betul sudah nerap sama dirinya, ya. Dalam kesendirian dia tetap, ya, beriman, tetap melaksanakan konsisten. Ketika dapat proyek yang besar, kemudian mungkin hanya tahu sang bendaharanya saja. Tapi karena dia sudah mendapatkan hidayah taufik wal ilham, jujur dia lakukan. Tidak ada istilah korupsi 1-0. Nolnya dihilangin 1, itu kan gede, Pak. Kalau dalam bentuk miliar kan ya. Nah, dia sudah betul-betul merasa diawasi oleh Allah. Ya, merasa sudah muraqabah, sudah menemukan betul-betul apa yang dirinya senantiasa diperhatikan oleh Allah. Ya. Ya, sudah muraqabah dengan Allah dalam kesendirian, dalam keramaian. Dia senantiasa tetap berzikir atau ingat kepada Allah. Ini hidayah taufik wal ilham, Pak. Jadi kalau bahasa sederhananya begini, kalau hidayah taufik dan ilham sudah betul-betul berfungsi sama diri kita, ya, maka kita akan menjadi seorang muslim yang maksimalis. Saya selalu bahasa begitu. Ada muslim minimalis, ada muslim maksimalis. Kalau muslim yang minimalis ya sekedar kewajiban lah.
Sholat 5 waktu is okay. Tapi kemudian nggak pernah sholat tahajud, nggak pernah kemudian sholat rawatib, sholat sunnah, sholat duha, sholat ya itu kan sunnah. Jadi istilahnya minimalis sekali. Berzakat hanya sekedar ukuran zakat saja. Harta yang dimiliki nggak pernah itu buat kebaikan, buat fakir miskin, yatim piatu, buat bangun musola, bangun masjid. Ya, jadi muslimnya kalau tanpa hidayat taufik wal ilham, muslimnya itu adalah minimalis sekali. Ya sekedar kewajiban lah. Jadi muslimnya standar sekali. Itulah yang saya sebut dengan muslim minimalis. Ya. Jadi melaksanakan kewajiban sesuai dengan perintah-perintahnya saja. Yang sunnahnya itu mah sunnah kan bisa tidak dikerjakan pun tidak jadi berdosa kan gitu ya. Nah, kalau belum hidayatul taufik wal ilham, sulit melaksanakan kita sholat sunnah rawatib, melaksanakan sholat duha, melaksanakan sholat tahajud, melaksanakan sholat taubat, melaksanakan sholat istikharah. Itu kalau memang belum hidayat taufik wal ilhamnya menerap pada dirinya. Ini menarik Pak ya. Ya, artinya hidayah taufik dan ilham ini menjadi sangat penting, akan menunjukkan kita menjadi seorang muslim yang maksimalis. Nah gitu Pak. Jadi saya bilang tadi ada muslim minimalis, ada muslim maksimalis. Kalau muslim maksimalis, pokoknya dia merasa tidak puas terus. Dalam pengertian, saya sayang banget 24 jam, 1 hari 1 malam. Masa sholat isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, kalau satu sholat cuma 3 menit atau 5 menit, berarti hidup kita yang 24 jam hanya digunakan ibadah, berarti 5 kali 5, 25 menit dipakai untuk ibadah. Misalnya gitu. Sayang saya nggak mau begini nih. Ya. Maka saya sholat rawatibnya saya lakukan misalnya. Wah ini saya harus menambah dengan sholat ba'diyahnya juga. Saya harus menambah dengan dengan memberikan sumbangan. Saya punya uang banyak, kita berikan untuk pembangunan masjid, pembangunan musola, memperhatikan yatim piatu, fakir miskin, kemudian diberikan santunan oleh dia. Itu artinya merasa terus harta yang dia miliki tidak sekedar hanya untuk nafkah keluarga saja, tapi menafkahi untuk jalan-jalan Allah. Ini berarti muslim maksimalis. Ya biasanya kan Allahumma antas salam, kita zikir dulu ya. Nah ini berarti sudah muslim yang taufik dan ilhamnya kuat. Dia merasa sayang, merasa menyesal Pak, melewati waktu-waktu hidupnya tidak dengan banyak sholat tahajud, tidak dengan banyak rawatib, tidak dengan banyak membaca Quran, tidak dengan banyak berzikir, tidak banyak bertobat, tidak banyak istighfar dan sebagainya. Dia merasa menyesal Pak. Ini artinya muslim yang sudah maksimalis. Jadi selalu dalam tanda kutip rakus untuk terus beribadah. Inilah yang hidayah taufik wal ilham yang kita cari betul. Jadi artinya ini penting. Adanya pengajian kita ini mungkin karena hidayah taufik wal ilhamnya sudah berfungsi pada diri kita. Jadi menjadi muslim yang maksimalis. Dia berzikir la ilaha illallah tidak cukup mungkin 100 kali. Dalam ketika dia di kantor pun la ilaha illallah. Bertasbih terus berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Dalam waktu-waktu terus dia. Ini berarti muslim yang maksimalis, merasa kurang terus dengan ibadah dia kepada Allah. Inilah hidayah taufik wal ilham. Dan terakhir kata Ibnul Qayyim al-Jauzi mengatakan hidayah yang jenis keempat adalah hidayah fil akhirah, yaitu hidayah menuju surga. Nah, kalau tadi masih di alam dunia, hidayah taufik wal ilham menjadikan kita muslim yang konsisten, muslim yang komitmen, ya. Dan kemudian hidayah yang terakhir itu berfungsinya nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan hidayah yang kita terima untuk digiring ke surga. Inilah kemudian para ahli surga berkata, alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nah itu yang selalu kita harap. Ya. Jadi maksudnya adalah segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Ini yang selalu kita mohon. Jadi kita menjadi orang yang mendapatkan hidayah untuk memperoleh surga. Ini hidayah yang terakhir ya.
Jadi hidayah petunjuk kita yang terakhir adalah hidayah untuk memperoleh surga, digiring kita ke dalam surga, itu hidayah Allah loh. Jangan dikira. Jadi Allah lah yang menentukan nanti, oke, digiringlah kita ke dalam surga, dan kita orang-orang yang berada untuk masuk surga tadi mengatakan segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Alhamdulillah ya Allah, kami digiring ke surga. Itu yang kita harapkan pada hidayah jenis yang keempat. Itulah kembali kepada awal tadi saya bilang, makanya hidayah itu menjadi sangat penting dan kita selalu mohonkan. 17 kali satu malam kita selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Karena pentingnya hidayah ini sampai hidayah yang terakhir, hidayah kita digiring masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memperoleh hidayah, baik hidayah yang ketiga maupun hidayah yang keempat setelah selesai hidayah satu dan kedua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa melanjutkan aktivitas kesehariannya dengan senantiasa mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga apa yang kita lakukan senantiasa berada di dalam kebenaran, berada di dalam kehalalan, berada di dalam kebaikan. Inilah perlunya hidayah Allah. Kita berdoa, ya Allah berikan kami terus tambahan hidayah ya Allah. Sekali lagi mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan saya memohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.